Oke lur, siapa bilang ubi ungu cuma bisa direbus atau digoreng? Eits, jangan salah. Ternyata bisa juga jadi minuman yang super lezat, winu, dan cocok untuk ide jualan. Yang pastinya bakalan jadi peluang bisnis menjanjikan loh ya. Karena bahannya mudah, cara membuatnya simple, dan tampilannya yang unyu-unyu, menarik, bakalan jadi ide jualan yang laris manis nih di bulan Ramadan atau ide jualan di pinggir jalan. Bagi yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk tonton videonya sampai akhir loh ya. Tapi sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channelnya Bang Agza. Jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu update video-video terbaru dari channel ini. Oke lor, untuk bahan pertama tentunya ubi ungu yang sudah dikupas dan sudah dipotong-potong menjadi beberapa bagian sebanyak 400 gram. Kemudian masukkan ke dalam panci dan rebus hingga benar-benar matang dan empuk. Nah, air rebusannya ini berubah menjadi biru keunguan. Ini tandanya ubi ungu mengandung zat antosianin, yaitu zat warna alami tumbuhan gitu ya. Jadi ini tanpa pewarna. Setelah empuk dan matang, lalu matikan kompor, kemudian tiriskan. Tahap selanjutnya, siapkan blender dan masukkan ubi ungunya ke dalam blender. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Tambahkan susu full cream atau susu UHT sebanyak 150 ml ke dalam blender. Blender hingga teksturnya lembut dan semua bahan benar-benar tercampur. Nah, setelah selesai di blender, seperti ini hasilnya. Teksturnya itu lembut seperti ini. Kemudian sisihkan. Bahan berikutnya adalah 1 saset Nutrijel kurma kemasan 15 gram. Masukkan ke dalam panci atau pan. Tambahkan gula pasir sebanyak 5 sendok makan. Kemudian tambahkan atau tuang air sebanyak 700 ml. Aduk-aduk sebentar dan nyalakan kompor di api yang sedang saja. Saat memasaknya ini sebisa mungkin untuk terus diaduk-aduk loh ya, agar tidak menggumpal gitu ya. Masak hingga air meletup-letup dan matang. Setelah itu matikan kompor dan tuang atau pindah ke wadah cetakan. Lalu tunggu hingga benar-benar set dan dingin. Tahap selanjutnya, didihkan air sebanyak 1 liter hingga umum blekutuk-blekutuk. Lalu siapkan 100 gram sagu mutiara, masukkan ke dalam panci. Tambahkan 2-3 tetes pewarna merah makanan atau secukupnya saja. Aduk-aduk sebentar agar tercampur merata. Tutup pancinya dan kita masak dengan metode 5-37 menit. Masak selama 5 menit, matikan kompor, aduk-aduk sebentar, tutup pancinya dan diamkan selama 30 menit. Setelah kita diamkan selama 30 menit, lalu masak kembali selama 7 menit. Ingat, hitungan 7 menit terakhir saat air mulai mendidih loh ya. Ini tujuannya agar menghemat gas, gitu ya. Setelah 7 menit, matikan kompor dan diamkan beberapa menit, lalu bilas dengan air bersih. Dan seperti ini hasilnya ya lor ya, matangnya sempurna dan juga kenyal. Tahap selanjutnya kita akan buat kuah susunya. Untuk bahannya di sini saya gunakan bubuk creamer sebanyak 60 gram. Masukkan ke dalam pan atau panci. Tambahkan 100 gram gula pasir. Kemudian larutkan dengan air panas sebanyak 300 ml. Aduk-aduk sebentar agar gulanya larut dan bahan tercampur. Tambahkan juga 100 gram susu kental manis. Aduk-aduk sebentar agar tercampur. Tambahkan juga susu UHT atau bisa juga susu full cream sebanyak 500 ml. Kemudian kita masak di api yang kecil cenderung sedang. Nah, tujuan dimasak ini agar kuahnya lebih awet dan tahan beberapa harian kalau disimpan di pendingin gitu ya. Masak hingga airnya ini mendidih. Setelah itu matikan kompor dan diamkan hingga dingin. Tahap selanjutnya, setelah jeli kurmanya ini set dan dingin, kita potong atau iris kecil dadu seperti ini saja ya lor ya. Semisal jelinya ini mau diserut juga boleh. Lakukan sampai selesai. Dan setelah selesai seperti ini hasilnya. Oke lor, ini dia bahan yang akan kita gunakan untuk membuat atau meracik minumannya. Ada ubi ungu yang sudah dihaluskan. Kemudian ada jeli kurma yang sudah dipotong dadu. Lalu ada sagu mutiara.
dan juga kuah susu yang creamy. Oke, kita lanjut ke cara meracik minumannya. Untuk wadahnya saya gunakan botol plastik ukuran 250 ml. Kemudian kita siapkan torong atau corong seperti ini untuk mempermudah memasukkan ke dalam botol. Untuk takaran ubi ungunya di tiap botolnya saya berikan sebanyak 3 sendok makan saja. Kemudian kita tekan-tekan menggunakan sumpit seperti ini ya lur ya, agar lebih mudah masuk ke dalam karena ini teksturnya kental gitu ya. Setelah itu kita goncang-goncang, goyang-goyang agar rata dan juga menempel di dinding botol bagian bawah seperti ini. Kemudian tambahkan atau masukkan sagu mutiara ke dalam botol dengan takaran sebanyak 4 sendok teh saja, atau bisa disesuaikan sendiri untuk takarannya. Masukkan juga jeli kurmanya ke dalam botol. Untuk takarannya di sini saya gunakan sebanyak 5 sendok teh saja. Setelah itu baru kita tuang susunya ke dalam botol hingga penuh. Lalu tutup botolnya. Kalau untuk jualan agar tampilannya lebih menarik, beri stiker thank you atau logo usaha teman-teman sendiri. Kemudian masukkan ke dalam lemari pendingin. Kalau untuk dijual di pinggir jalan atau di outlet, bisa gunakan gelas cup ukuran 16 oz seperti ini. Pertama, masukkan ubi ungunya ke dalam cup. Untuk takarannya bisa gunakan sebanyak 3 sendok makan saja. Lalu goncang-goncang, goyang-goyang dan putar-putar seperti ini agar menempel di dinding cup bagian bawah. Masukkan es batu ke dalam cup sebanyak 2 centong es. Kalau dirasa es batunya ini terlalu penuh, bisa dikurangi ya lur ya. Setelah itu masukkan sagu mutiara sebanyak 1 centong sayur ke dalam cup. Masukkan juga jeli kurmanya ke dalam cup dengan takaran sebanyak 1 centong sayur juga. Yang terakhir tuang kuah susu ke dalam cup dengan takaran kurang lebih sebanyak 150 ml, atau juga bisa disesuaikan dengan banyak sedikit es batu yang digunakan gitu ya. Nah, setelah selesai semua seperti ini hasilnya ya lur ya. Yang kemasan botol bisa dijual dengan cara disimpan di pendingin, bisa dijual di harga 8.000 per botolnya. Dan untuk yang cup bisa dijual di harga 10.000 di tiap cupnya. Minuman es ubi ungu atau es unyu-unyu ini tampilannya cantik, menarik, unyu-unyu dan rasanya pasti winu, seger, manis dan juga creamy. Cocok banget jadi ide takjil buka puasa, ide jualan bulan Ramadan, atau ide jualan di pinggir jalan. Resep ini hanya referensi saja loh ya teman-teman. Sedulur semua bisa mengganti bahan takaran serta cara mengkreasikannya sendiri di rumah. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Salam sukses selalu dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.